Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak hebat. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tema 3. Di tema 3 ini kita akan belajar tentang tokoh dan penemuannya. Di antaranya tokoh penemu listrik, dan kita akan belajar tentang peralatan listrik. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang interval dan teks eksplanasi. Kita juga akan mempelajari hak dan kewajiban. Oleh karena itu, tonton terus video ini ya, jangan lupa.
berada di ruangan yang sejuk dengan fasilitas AC. Iya, selain itu ruangan ini juga menjadi terang karena adanya listrik. Semua itu karena kita telah menunaikan kewajiban untuk membayar listrik. Coba kita bayangkan jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, apa yang akan terjadi ya? Oleh karena itu, kita harus melaksanakan kewajiban agar kita mendapatkan hak untuk menikmati fasilitas ini. Teman-teman, semua penjelasan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang memuat sebab akibat seperti yang diungkapkan dari tadi, misalnya tentang tokoh dan penemuan dalam bahasa Indonesia bisa termuat dalam sebuah teks yang disebut teks eksplanasi. Lantas, apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi, Bu Erna? Bisa minta tolong menjelaskan? Untuk mempelajari tentang teks eksplanasi lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Contoh teks eksplanasi yang lain bisa saja memuat penjelasan tentang listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, peralatan listrik ini dapat kita manfaatkan apabila terdapat komponen listrik di dalamnya. Komponen listrik itu terdiri dari apa saja, Bu Siti? Mari kita pelajari. Listrik adalah aliran muatan. Muatan listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memanfaatkan berbagai peralatan yang membutuhkan listrik, seperti pada gambar berikut. Agar listrik dapat digunakan untuk menghidupkan dan menjalankan alat-alat tersebut, diperlukan sejumlah komponen listrik. Komponen listrik dan fungsinya. 1. Sekring. Sekring adalah alat untuk mengamankan arus. Contohnya, saat terjadi korsleting, sekring akan memutuskan arus untuk mencegah terjadinya kebakaran. 2. Saklar. Saklar adalah alat yang berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus. 3. Stop kontak. Stop kontak yaitu tempat menghubungkan arus listrik atau tempat steker ditusukkan. 4. Steker. Steker yaitu pencolok yang terpasang pada ujung kabel yang ditusukkan pada stop kontak. 5. Kabel. Kabel yaitu kawat terbungkus karet sebagai penghantar arus listrik. 6. Baterai. Baterai adalah alat untuk menyimpan dan membangkitkan listrik. 7. Fitting. Fitting adalah dudukan bola lampu atau tempat memasang bola lampu. Rangkaian listrik. 1. Rangkaian listrik terbuka. Rangkaian ini tidak memungkinkan arus mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, sehingga menyebabkan lampu padam karena arus terputus. 2. Rangkaian listrik tertutup. Pada rangkaian ini, arus listrik dapat mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, sehingga lampu dapat menyala.
Jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Pertama, rangkaian seri. Kedua, rangkaian paralel. Dan ketiga, rangkaian campuran. 1. Rangkaian listrik seri. Rangkaian ini adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Contohnya, pemasangan lampu di stadion, gedung pertemuan, dan gedung bioskop. 2. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian ini adalah rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Contohnya, pada pemasangan lampu di rumah-rumah. 3. Rangkaian listrik campuran. Rangkaian ini terdiri dari campuran rangkaian seri dengan paralel. Lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Lampu 3 dengan lampu 4 disusun secara paralel. Baterai disusun secara seri. Kemudian, apa perbedaan rangkaian seri dengan rangkaian paralel? Apa kelebihan dan kekurangan keduanya? Komponen listrik yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit. Nyala lampu rangkaian seri lebih redup dibandingkan lampu paralel. Keadaan lampu jika salah satu komponen rusak, pada rangkaian seri semua lampu ikut padam. Sedangkan pada rangkaian paralel, lampu lain tetap menyala. Berkaitan dengan listrik, beberapa alat musik juga menggunakan listrik. Salah satunya keyboard yang sering dimainkan oleh Pak Wasono guru musik kita. Nah, berhubungan dengan keyboard memiliki tools yang berwarna putih dan hitam. Tools tersebut jika dipencet atau ditekan akan menghasilkan nada yang berbeda. Hal ini terjadi karena interval setiap tools itu berbeda-beda. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang interval nada. Apakah interval nada itu? Yuk, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Selamat belajar. Adakah yang tahu gambar apakah ini? Betul sekali. Ini merupakan gambar grand piano. Seperti pianika dan keyboard yang sudah sering anak-anak lihat, grand piano ini memiliki tombol yang disebut dengan tooth. Jika ditekan, tooth akan mengeluarkan nada. Setiap tooth memiliki nada yang berbeda. Semakin ke kanan tooth ditekan, akan menghasilkan nada yang lebih tinggi, dan semakin ke kiri tooth ditekan akan menghasilkan nada yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena setiap nada mempunyai interval yang berbeda. Lantas, apakah interval itu? Interval nada atau yang biasa disebut dengan selang nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya, baik itu nada ke atas ataupun jarak nada ke bawah. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar tangga nada diatonis mayor, dimulai dari nada C, D, E, F, G, A, B, C. Interval nada pada tangga nada diatonis mayor adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Dengan penjelasan, jarak C ke D itu satu nada, D ke E satu nada, E ke F setengah nada, F ke G satu nada, G ke A satu nada, A ke B satu nada, serta B ke C setengah nada. Mari kita lihat penjelasan berikut.
Perhatikan gambar tuts piano berikut. Jarak antara tuts putih ke tuts hitam atau tuts hitam ke tuts putih adalah setengah nada. Sedangkan jarak antara tuts putih ke tuts putih adalah satu nada, kecuali nada E ke F dan nada B ke C. Karena dari nada E ke F dan dari B ke C tidak terdapat tuts hitam, maka interval nada dari E ke F dan B ke C adalah setengah nada. Sehingga untuk tangga nada diatonis mayor kita dapatkan interval 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Diulangi, 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Dari interval tangga nada diatonis mayor ini, marilah kita pelajari tentang nama-nama interval nada. Nama-nama interval nada adalah prim, interval 1 nada, second, interval 2 nada, third, interval 3 nada, quart, interval 4 nada, quint, interval 5 nada, sek, interval 6 nada, septim, interval 7 nada, dan oktav, interval 8 nada. Kita simak penjelasan tiap interval nada berikut ya. Interval prim, yaitu interval nada dari nada satu ke nada yang sama. Misalnya dari nada do ke do, re ke re, mi ke mi, dan seterusnya. Interval second yaitu interval nada dari nada satu ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Misalnya nada do ke re atau re ke mi, dan seterusnya. Third, yaitu interval nada dari nada satu ke nada ketiga. Misalnya nada do ke mi. Contoh yang lain misalnya re ke fa. Berikutnya adalah quart, yaitu interval dari nada satu ke nada keempat di atasnya. Misalnya nada do ke fa. Selanjutnya quint, yaitu interval 5 nada. Misalnya nada do ke sol. Sek, yaitu interval 6 nada. Misalnya nada do ke nada la. Dan selanjutnya septim, yaitu interval 7 nada. Misalnya nada do ke si. Dan yang terakhir adalah oktav, yaitu interval 8 nada. Misalnya dari do rendah ke do tinggi. Setelah mempelajari nama interval nada, kali ini kita akan belajar tentang nilai interval atau nilai jarak. Perhatikan tangga nada diatonis mayor tersebut, di mana jarak C ke D1, D ke E1, E ke F setengah, F ke G1, G ke A1, A ke B1, dan B ke C setengah. Untuk belajar nilai jarak, kita coba latihan soal berikut. Berapa nilai jarak dari C ke D? Kita lihat C ke D memiliki interval 1 nada, sehingga jawabannya adalah 1. Paham kan anak-anak? Contoh yang kedua, berapakah nilai interval nada dari D ke G? D ke G intervalnya 1 ditambah setengah ditambah 1, hasilnya 2 setengah. Mudah kan? Selanjutnya, kita akan belajar sifat jarak. Yang pertama bersifat mayor atau besar, yaitu interval second dan third. Yang kedua bersifat minor atau kecil,
yaitu sek dan septim. Dan yang ketiga, perfect atau murni, yaitu interval prim, kuart, quint, serta oktav. Sebelum mengakhiri pembelajaran di tema 3 ini, mari kita nyanyikan lagu Mariam Tomong bersama-sama. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru pangeoni gonting masuk gondeng ke mamang ngolu. O Mariam Tomong dainan sinapang masin. O Mariam Tomong dainan sinapang masin. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru pangeoni gonting masuk gondeng ke mamang ngolu. O Mariam Tomong dainan sinapang masin. O Mariam Tomong dainan sinapang masin.